Tata laksana Jumat tanggal 16 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 7 November 2025 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Dr. Anda Saifuddin sekaligus menangkap sebagai imam, sedangkan muazzin Ustaz Saudi. Akhirnya kepada khatib dan muazzin mempersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sadaqallahu adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mengisapi diri kita sendiri, melihat tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, sejauh mana kita bersyukur atas nikmat tersebut. Sebab nikmat ini semua nanti akan disoalkan pada hari kiamat. Semua la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, bahkan sampai meninggal nanti, itu semua akan disoalkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, nikmat-nikmat bukan diberikan begitu saja, tapi diminta pertanggungjawaban. Apakah nikmat kita yang selama ini diberikan oleh Allah Ta'ala kita bawa dalam kebaikan, atau sebaliknya kita bawa dalam kesia-siaan? Nauzubillah. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati mengajak diri saya dan kita semua, mari kita syukur nikmat agar kita mendapatkan nikmat yang baik, akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita bersama dari hidup sampai mati kita, bahwa kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dengan kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepadanya, insyaallah kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap diberikan kehidupan di dunia ini tidak lain adalah untuk beramal. Allah menciptakan manusia ini untuk beramal saleh, untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu pun kalau kita lakukan kepadanya, beliau tidak apa-apa. Allah tidak ada pengaruh dengan ibadah kita. Kalaupun kita semua tidak mau beribadah, tidak mau beramal saleh, juga beliau tidak akan rendah. Allah tidak akan jatuh. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita beramal saleh, sejak akil balik sampai meninggal kita, insya Allah pada hari kiamat tidak akan menyesal. Tapi ketika dunia ini diberikan waktu yang luar biasa, umur yang panjang, tapi tidak pernah beramal atau sedikit amalan salehnya, nanti insya Allah pada hari kiamat akan menyesal. Apalagi kalau hidup di dunia ini diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita mendatangkan dosa. Itu luar biasa nanti penyesalan pada hari kiamat. Pada kesempatan yang singkat ini, hati mengajak diri, mari kita lihat beberapa penyesalan pada hari kiamat. Yang pertama adalah merasa belum berbuat saat di dunia sehingga timbul angan untuk memperbaiki yang sudah terjadi. Sehingga mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika diberikan waktu kepada kita di dunia ini, waktu lempang ada tapi banyak sia-sia, nanti dia minta, ya. Dia mengatakan, alangkah banyak kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Kapan itu terjadi? Ketika manusia sudah meninggal dunia, sudah masuk alam akhirat.
Jadi laki wate lo, ya Allah, alangkah dia umulun kupayang bacutu, nukulahir lumuluyanyo agar lo mempegat pun amal soleh yang dulu pernah kutinggalkan untuk diriku sendiri. Waktu berjamaah ada tapi nak mau pergi, waktu mengaji ada tapi nak mau pergi, waktu beramal soleh yang lainnya ada tapi nak mau melakukannya, waktu berzikir ada tapi nak mau berzikir, baca Al-Quran waktu banyak tapi nak mau baca Al-Quran, sehingga amal-amal yang baik itu tertinggal begitu saja. Pada hari kiamat baru penyesalan timbul. Jemaah, bukan hanya penyesalan ketika kita berbuat maksiat, bahkan Nabi pernah mengatakan Syaban itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal kebaikannya, lalu dia berteriak seakan Allah, kenapa tidak sejauh lagi? Pakai nanjauh lah, pakai tohat. Ternyata beliau itu pergi sholat ke masjid, rumahnya dekat. Jadi begitu menampakkan pahala pergi jamaah ke masjid, langkah kakinya itu sedikit sekali. Nita langkah, terdo langkah atau dua langkah macam ni. Ya Allah, kalau begini kenapa anda jauh rumah saya dari masjid, biar saya pergi, biar banyak lagi amal kebaikan yang kau berikan kepada aku. Menyesal juga, itu yang baik, menyesal apalagi yang tak baik. Ya, jemaah, ini Syaban. Kemudian ketika beliau mengatakan kenapa tidak yang baru, ini amal baik, tapi beliau menyesal. Waktu sakaratul maut dinampakkan pahala, ya, dinampakkan kenapa tidak yang baru ya Allah, kenapa yang lama aku berikan, kenapa yang tua aku berikan. Satu saat ketika beliau pergi ke masjid, jumpalah seorang kakek-kakek dalam keadaan kedinginan. Dia memakai baju dua lapis, baju dalam baru-baru, baju luar baju lama. Supaya baju dalam tidak kena debu, maka dipakainya ke dalam. Begitu jumpa orang dingin, menumpah orang letih, kasih sejuk, tubuh-tubuh, bejo baju luar. Rupanya pemberian baju luar, baju lama kepada seorang kakek yang tua itu mendapat pahala yang luar biasa. Insya Allah SWT diperlihatkan waktu sakaratul maut, ini pahala baju tuamu yang kau berikan kepada seorang kakek dalam kedinginan. Lalu dia mengucap, kenapa tidak yang baru? Bahkan yang baru dari dalam baju. Nah, ini dia. Itu baru kebaikan, tapi menyesal juga. Kenapa? Udah lama. Baca Tuhan aja. Baca baru leu tapi baca Tuhan aja. Akhirnya menyesal pada hari kiamat begitu nampakkan pahala luar biasa. Ya Allah, apakah yang baru lucu berji? Nah, ini penyesalan. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya dinampakkan ya? Dia rajin memberikan sesuatu ketika suatu ketika dia ingin makan dan minum susu. Ternyata di depan rumahnya ada seorang fakir miskin yang 2 hari belum makan. Lalu diketok pintu, diberikan kepada dia sepotong roti dan mungkin setengah gelas air susu. Anak tu bawa ulah, anak tu limombo, ulah roti diberikan. Lalu perbuatan itu dinampakkan pahalanya oleh Allah waktu sakaratul maut. Lalu dia mengucapkan, aduh kenapa tidak semuanya aku berikan? Penyesalan juga terjadi ketika pada hari kiamat waktu sakaratul maut. Apakah hamba tu menjual rotinya atau susunya atau gelas untuk kurungnya? Itu kebaikan, menyesal juga, apalagi pelit. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, jemaah yang kena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini ada yang harus kita buat amal-amal. Jangan sampai waktu berlalu terus tidak pernah beramal soleh. Masjid dekat rumah tidak pernah pergi ke masjid berjamaah dengan alasan bermacam-macam. Oleh karena itu sudah jemaah. Ini penyesalan akan terjadi nanti pada hari kiamat, sehingga ahli hari kiamat yang lalai membuat kebaikan amal soleh, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, ya, alangkah banyak kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Hidupku ini kapan? Hidup di akhirat. Sebab kalau tidak ada amal soleh, kalau salah ya tempatnya cuma 2 di sana, jemaah. Ahli neraka di neraka, ahli surga di surga. Dan di sana khalidan fiha abada. Tidak ada yang sebentar, khalidan. Ya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Masuk surga selama-lamanya, masuk neraka juga selama-lama. Apalagi tak ada iman. Udah tidak ada iman, ya kan? Amalnya jelek, maksiat banyak, dari kecil sampai besar dilakukan, akhirnya menyesal pada hari kiamat. Sidang jemaah Jumat yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyesalan yang kedua adalah berangan-angan orang nanti pada hari kiamat
dia berangan-angan diberi kesempatan walau sebentar saja di dunia ini agar bisa memberikan sesuatu yang bersama dia. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada dia banyak, orang kaya, tapi sifatnya ya Allah bakhil. Bakhil alias pelit. Hanya kurun harta, mencupi hanya kurun. Artinya tidak mau bersedekah. Lalu pada hari kiamat minta ya Allah. Ya kan? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Juga nanti menyesal pada hari kiamat. Celeng lewat, bawalah walaupun 1000 ada 1000. Kenapa? 1000 itu bisa juga menolak api neraka. Ya, sering-sering satu hari 1000. Kalau ada banyak cikir 10.000, banyak lagi 50.000, banyak lagi 100.000, banyak lagi buat masjid. Wah, ini tidak akan menyesal pada hari kiamat. Tapi yang sedih nanti ada ditahan, nak mau keluar, nanti menyesal pada hari kiamat. Minta kepada ya Allah, berikan aku kehidupan tiap pendam, kebut yang sedekah. Tidak ada lagi, sudah mati. Tidak ada lagi, sudah meninggal. Tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Banyak harta kita tidak bisa lagi, sudah diambil oleh ahli waris. Yang sedihnya, ketika kita kaya hidup pelit, begitu mati diambil oleh ahli waris masuk surga dengan duit kita. Sedihnya tuh. Bangga ada yang orang kira-kira cik kok tangan surga ngapain berang oleh pelit belum dijawab oleh waris sedekah madu. Wah lagi jangan. Ya Allah nuko dia lu dia menjadi sedekah. Ini lo kami cok ahli waris. Nalipeh kami mati. Ini penyesalan pada hari kiamat. Nah, tolaklah api neraka itu kalau kamu bersedekah separuh biji kurma. Enggak 1 kilo, separuh biji kurma. Sini anak kurma bersedekah, tolak api neraka itu. Memang nafsu terus mengatakan, lakiku tak jual, jangan tak jadi pilih. Nah, ini bahaya kali ini syaitan. Banyak pengen di keluar tajuk gede, ganti ke kopi kue. Karena ada yang sedekah. Padahal dikatakan oleh Nabi, ya, bukanlah disebut kebaikan ketika mereka itu memberikan nafkah kecuali yang dicintainya itu. La tanalu birra hatta tuhibbu mimma tunfiqun. Tidaklah disebut kebaikan sebelum mereka memberikan sesuatu yang dicintainya. Belum disebut kebaikan. Jadi menyenapeng lah menggantungkannya olimau, diplom membelah 20, olimau, atau on diplom, olimau, on diplom. Nah, kalau itu milnya on abu-abu, coklat, merah, biru, apa lagi merah, hijau, merah dan sebagainya. Waktu dah cocok kah benar ni abu-abu 2000 juci. Namun lagi, mana nanti menyesal pada hari kiamat. Nah ini yang perlu ingin kita ingatkan. Nah, oleh kerana itu persiapkanlah diri kita. Kalau memang Allah berikan nikmat kepada kita berupa harta, sebelum diambil oleh ahli waris, ayo bersedekahlah. Jangan sampai nanti dikatakan oleh Allah menyesal pada hari kiamat. Minta waktu. Fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Penyesalan yang tidak ada guna. Memang kita semua cinta. Urung yang hana dua, cik dua bawa sampai Tuhan. Cinta kepek panjang umur. Yang hana dua-dua. Harta diminta sama Allah dan panjang umur. Itu nak sampai tua nak pernah tua dia tu. Selalu muda tu minta supaya dia panjang umur dan banyak harta. Ya, tapi nanti ketika harta itu menguasai dia, bahkan pada Al-Quran dikatakan mereka yang pelit, bakhil, dia kira itu baik bagi mereka, ternyata itu buruk pada mereka. Dan nanti pada hari kiamat, harta yang diikatkan, yang dibakhilkan, yang dipelikan itu akan dikalungkan nanti pada hari kiamat di lehernya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya, harta lelu takut padaku dengan orang kiamat. Muhu ba'lan pada masya, na'udzubillah. Ini perlu disadari. Maka belajarlah bersedekah dari kecil-kecil, sedang-sedang, baru nanti kalau kaya kali, baru saya satu tiang masjid, saya satu keramik ini, saya begini-begini. Ya, kan indah tu. Nanti enggak menyesal. Nah, jemaah Jumat ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyesalan yang ketiga, minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Hatta
hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Orang kafir tak beriman, kemudian dia tidak mau beramal soleh hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ini. La'alli a'malus salihah fima taraktu. Biar aku bisa berbuat amal soleh yang dulu kutinggalkan. Ya kan? Pergi enam tu waktu berjamaah, mana saja. Bahkan sampai tua sembahyang, kedua dia kan anak mukriknya tak. Kan sudah rugi itu sebenarnya. Waktu asar ada jamaah, dia tidak mau melangkah kakinya. Akhirnya apa? Minta nanti, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan dulu. Ternyata Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzadun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Bukan mendeng untuk orang yang mana. Menada bodek lom lagi nyala bukan kau dunia. Ya Allah, du bodek ya Allah, dia dunia akan beramal soleh, pergi berjamaah, pergi berbuat sesuatu yang baik ya Allah. Ternyata pegang mendeng orang yang menang bodek lagi tak lom berhal. Lalai lam doyanya. Ini Allah sendiri mengatakan. Allah sendiri mengatakan demikian. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Tak bisa lagi, mau ke dunia tak bisa lagi, tunggu aja sampai mereka nanti dibangkitkan, baru terbelalak mata. Maka ketika mukanya dibolak-balik dalam api neraka, baru di situ sadar muncul. Cuma sadar tidak ada guna lagi. Sidang yang maha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berbuat sesuatu yang baik sebelum penyesalan di akhir nanti muncul kepada kita. Ada waktu salat berjamaah, mari salat berjamaah. Ada waktu salat subuh, ada pengajian, mari ikut. Ada lagi malam Rabu pengajian, mari ikut. Ada fikir, bersuci malam Rabu 1 jam cuma. 1 jam, tak banyak. Menyainu awak di tengah dipukul, jangan dipeluk kali. Ada ilmu kita. Dan macam-macam, ada malam Kamis lagi teman kita membuat pengajian untuk tahsin Al-Quran pada silakan ikut. Silakan ikut supaya apa? Mengetahui dia, mengetahui kita akan ilmu-ilmu yang bermanfaat nanti bagi kita pada hari kiamat, sehingga tidak sia-sia kita hidup di dunia ini. Tidak dilarang minum kopi, tidak dilarang, tapi jangan tinggalkan kewajiban yang nanti bermanfaat bagi kita pada hari kiamat. Tidak dilarang minum kopi, habis subuh ayo ngopi sama-sama, tidak dilarang. Cuman jangan sampai di sini ngaji, di sana ngerumpi. Itu aja, jangan sampai itu aja. Ya kan? Ino abut, ide bukan kau, yang sampai benda, jaga mentangnya. Mandron mustaqiman kadang-kadang rusi, karena berpengaruh. Maklumlah. Oleh karena itu kita harus sadar, jangan sampai amal yang sudah kita lakukan nanti hilang begitu saja dengan ucapan-ucapan yang kita lakukan pada hari kiamat juga akan menyesal. Ya Allah, minta aku kembali ke dunia biar aku menjadi orang yang baik, orang yang berkata baik, orang yang selalu diam, tidak banyak bicara, juga menyesal pada hari kiamat nanti. Sidang yang maha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini diantara banyak penyesalan. Hanya 3, tak usah banyak-banyak. Baik lele tak, heboh, jangan kai 15 menit. Punya penyesalan sampai di blogo. Untuk malam baru lihat. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita ingatkan diri dan keluarga kita untuk beramal saleh ketika diberikan kesempatan, kesehatan, jiwa raga kita hidup yang baik. Mari kita melakukan amal saleh. Silakan mencari nafkah, niat untuk amal soleh, untuk keluarga dan sebagainya. Jangan dibawa kepada yang haram. InsyaAllah semua aktivitas kita ini akan dapat ibadah, nilai ibadah dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada kebaikan dan membimbing kita kepada suka memberi dan membimbing kita tidak melalaikan amal-amal yang baik sehingga kita menjadi orang-orang nanti tidak menyesal pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.